silakan duduk. Selamat siang semuanya. Siap. Gimana teman kalian? Baik? Baik. Oke, ya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Silakan Prof. Berdiri. Berdoa. Mulai. Oke, silakan. Sehat semua ya? Ada yang ngantuk? Hari ini kita akan mempelajari tentang dampak kolonialisme. Panik, panik, panik. Selalu semangat, tetap semangat. Who we are? We are good students and smart students. Salam Historia. Belajar dari sejarah, membuat sejarah. Sekian. Gambar apa ini? Gitar. Ada yang tahu nggak kenapa namanya gitar? Izin menjawab. Ya, Cynthia. Kata gitar dari bahasa Indonesia merupakan adaptasi dari bahasa Inggris yaitu gitar, di mana kata ini digunakan untuk sebutan sebuah alat musik kuno yang ada di wilayah Persia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Oh, jawabannya. Oke, bagus ya. Jadi gitar ini itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris, gitar. Kemudian kenapa bangsa Indonesia bisa mengenal gitar ini? Ada yang tahu nggak? Nah, sekarang cowok nih. Ya, ayo. Gitar yang diperkenalkan oleh orang Portugis tahanan Belanda di Indonesia pada abad 17 tumbuh menjadi hiburan yang menyenangkan bagi rakyat yang terjajah. Bahkan gitar sering menjadi pengiring musik ke roncong pada masa tersebut. Perkembangan teknologi, peradaban, serta kemerdekaan Indonesia membuat gitar semakin digemari di wilayah RI, dipertahankan hingga saat ini. Oke, terlalu buat saya. Nah, ada kaitannya dengan gambar yang Pak tampilkan ini dengan materi pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang dampak kolonialisme. Nah, khususnya di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi 3 ya. Ya, kita akan menggunakan game juga. Metode diskusi kelompok sama, tapi gamenya adalah game Team Games Turnamen. Pernah dengar nggak? Sosial, kelompok budaya, dan kelompok pendidikan. Silakan duduk tutornya. Tutor kelompok sosial Eka Fekri. Tutornya duduk di sebelah sana, menghadap ke kelompoknya. In History. Sekarang tanggal berapa? 15 September. Nah, kita akan melihat ke belakang. Di tanggal 15 September, ternyata di tahun 1945 itu terjadi peristiwa yang bersejarah, yaitu pihak sekutu, yaitu Belanda, itu mendaratkan pasukannya di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang. Jadi tentara Jepang tadi setuju. Jadi hari ini sebenarnya diperingati Hari Demokrasi Internasional. Tepatnya di tahun 2007 itu ada kesepakatan di dalam Majelis Umum PBB. Jadi dengan metode diskusi kelompok seperti ini, ada tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, ini ada 3 tujuan besar ya. Yang pertama adalah menganalisis dampaknya.
Jadi Pak akan berikan materi setiap kelompok sesuai dengan nama kelompoknya, sosial, budaya, pendidikan. Nanti CRDBA Group Pak sudah berikan materinya, ya. Kemudian kalian pelajari itu, analisis dampaknya. Hasilnya nanti tulis di LKPD yang Pak bagikan nanti, ya. Kemudian menghubungkan dampak-dampak yang kalian pelajari itu, baik itu sosial, budaya maupun pendidikan, dalam kehidupan. Materi yang sudah Pak bagikan ke masing-masing kelompok di WA Group, silakan kalian pelajari, nanti share, setiap anggota harus baca. Nanti akan dibantu oleh tutor. Jadi Andini, Sania, dan Eka itu adalah sebagai tutor yang akan memberikan penjelasan lebih komplit lagi. Nanti hasil diskusinya kalian tulis di LKPD ini, ya. Isi soal untuk kompetisi nanti itu sudah Pak kirim juga di grup. Nanti kalian pelajari itu, sehingga nanti kalian ketika ada kuis, kuisnya akan lebih menarik karena satu kuis, satu akun itu diwakilkan oleh satu kelompok. Jadi nanti akan ada kompetisi antar kelompok. Jadi bagi kelompok menang akan mendapatkan hadiah. Jadi kalian jangan khawatir, ini ada reward untuk kalian. Meskipun harganya murah, tapi ini sangat bermanfaat untuk kalian sekali, ya. 20 menit untuk mendiskusikan, kemudian mengisi LKPD-nya. Silakan semuanya harus aktif di dalam kelompok. Ada pertanyaan sebelum kalian diskusi? Tidak ada? Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi berdirinya saya di sini dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak kolonialisme di bidang sosial. Terjadinya perubahan lapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonialisme. Yang pertama, golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan di timur jauh. Golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Dan yang ketiga, golongan pribumi. Dampak kolonialisme bidang sosial di Bali. Belanda telah menghidupkan kembali sistem kasta di Bali. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pemerintahan tahun 1910 di Singaraja, Bali. Kesimpulannya, sebagai generasi muda Bali, khususnya bahwa dampak sosial di kolonialisme masih langgeng diterapkan di Bali, yaitu sistem kasta. Namun kita harus memiliki pandangan bahwa sistem kasta tersebut bukanlah pemisah kelas sosial sehingga terjadinya ketimpangan sosial, melainkan melihat sebagai kearifan lokal dan kekuatan untuk memberi warna kekhasan budaya sehingga Bali tetap unggul dengan tradisi dan budaya. Sekian itu tadi hasil diskusi kami. Jika ada yang tidak mengerti, mohon ditanyakan. Mengapa kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemerosotan dilihat dari dampak kolonialisme di bidang sosial? Dari Indonesia yang ada di pesisir terisolasi sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan
pesisir secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Oke, buat kelompok siap. Oke. Siap. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak kolonialisme terhadap budaya. Dampak kolonialisme di bidang budaya antara lain penggunaan bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Dampak kolonialisme bidang budaya di Bali, yaitu pemerintah dan kaum pengusaha Belanda melihat potensi pariwisata Bali dengan melestarikan budaya Bali sebagai keuntungan sehingga Belanda buka biru wisata. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kami membuka sesi pertanyaan untuk kami kali ini. Mengapa Belanda ingin menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Bali? Karena pihak Belanda melihat kekayaan budaya Bali sebagai aset budaya yang dapat menghasilkan keuntungan baginya. Prinsip gold yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya masih dipegang teguh oleh Belanda. Perkenalkan, kami dari kelompok pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Kolonialisme di bidang pendidikan yaitu munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. B. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. C. Bangsa Indonesia Sistem pendidikan yang diterapkan di Bali pada masa kolonialisme tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lain, seperti sekolah HIS yang ada di Klungkung dan Pasar Singaraja. Namun, ada ciri khas gaya pendidikan di Bali, yaitu dengan memperkuat budaya lokal Bali dalam pelajaran-pelajaran di sekolah yang ada di Bali. Sesi tanya jawab kami buka. Perkenalkan, nama saya Nurul Siti. Saya ingin bertanya, Kota Singaraja, Bali saat ini dijuluki sebagai kota pendidikan. Apakah ada hubungannya dengan pendidikan pada masa kolonial? Saja ada hubungannya, yaitu sekolah pertama yang didirikan pemerintah Belanda di Bali adalah Whitcross School pada 1875 yang berlokasi di Singaraja. Hal ini berkaitan dengan dijadikannya Singaraja menjadi ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok pada 1882. Pada tahun 1914, untuk mendapatkan tenaga kerja didik profesional dan bisa berbahasa Belanda, didirikan Hollands Inland School HIS di Singaraja. Di Denpasar, HIS didirikan pada 1918 dan di Klungkung pada 1929. Jadi sekolah pertama yang didirikan Belanda ada di kota Singaraja. Semangat pagi. Pagi, selalu semangat, tetap semangat. Who we are? We are good students and smart students. Salam Historia. Belajar dari sejarah, membuat sejarah. Sekarang setiap kelompok siapkan masing-masing gadgetnya, kemudian buka aplikasi Quizizz-nya, tulis nanti namanya sesuai dengan kelompok sosial, kelompok budaya, dan kelompok pendidikan ya. Nanti masuk ke akunnya. Misalnya bagus.
Kelompok sosial karena sudah dapat peringkat pertama, sudah the winnernya, jadi sesuai dengan janji Pak berikan dulu ke masing-masing anggota, ya. Kesimpulan terakhir, dengan kita mengetahui dampak kolonialisme, baik itu di bidang sosial, budaya, pendidikan, maka kita sebagai rakyat Indonesia menyadari, ya, sudah sepantasnya menyadari situasi Indonesia saat ini itu dipengaruhi oleh dampak pada masa kolonial. Sekarang tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Gimana kira-kira pembelajarannya? Seru nggak? Seru. Minggu depan mau bermain seperti ini lagi? Mau. Oke, nagih ya. Ya, yang suka nonton YouTube nanti boleh kembangkan materinya di nonton YouTube. Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya juga sudah jelas. Pak, tutup ya. Silakan pimpin doa dulu. Doa mulai. Ngaturan Prana Santi. Om Santi 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 Om.